Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter, tanggal 29 November tahun 1997. Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada tanggal 10 Maret tahun 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof. B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada tanggal 17 Maret tahun 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama 1 tahun dalam rangka krisis moneter. Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada tanggal 1 Mei tahun 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada tanggal 13 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. 11 Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Ekuin, Kabinet Pembangunan 7 memundurkan diri, tanggal 20 Mei tahun 1998. Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri. Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat tanggal 21 Mei tahun 1998. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya. Tanggal 12-20 Mei tahun 1998 menjadi periode yang teramat panjang. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Trisakti, Jakarta menggelar aksinya tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan memasuki jalan arteri serta berniat datang ke gedung MPR DPR yang memang sangat strategis. Tanggal 12 Mei tahun 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti. Sehari kemudian, tanggal 13 Mei tahun 1998, jenazah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televisi, dan surat kabar. Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, tanggal 14 Mei tahun 1998, Ibu Kota Negara, Jakarta, dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei tahun 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdana Kusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT Kelompok 15 Grup 15 G15. Tanggal 16 Mei tahun 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsur pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei tahun 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latif mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa mendatangi gedung MPR DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Mereka yang tewas adalah 2 mahasiswa Angkatan 1995 dan 2 mahasiswa Angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Heri Hartanto, Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin, dan Hafidin Alifidin Royan, Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin. Sedang,
Mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur, dan Hendriawan Si, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Soeharto membangun dan memperluas konsep jalan tengah-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoretis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen. Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Murtopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malaris sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan. Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKKBKK Normalisasi Kehidupan Kampus Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat. Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers Nomor 12 Tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru. Kemudian pada tahun-tahun 1979 sampai tahun 1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.